Runners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? WIP tetangga masih aman? Sekali ini saya akan merangkum sebuah film dari aktor senior Tom Hanks berjudul Forrest Gump. Pasti banyak dari kalian yang sudah menonton film ini, dan karena saya juga masih hayang kemeh untuk membahasnya, jadi tidak apa-apalah, karena ini juga film bagus, jadi apa salahnya? Tanpa berlama-lama, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, longgarkan celana pacar, selamat menonton, dan adios. Pertumbuhan bulu bau. Berlatar belakang tahun 1951 di Greenbow, Alabama, kisah akan berfokus pada seorang anak berusia 10 tahun bernama Forrest Gump. Ini dia, yang mana dia dan sang ibu sedang berada di rumah sakit untuk memasang sebuah penyangga pada kakinya Forrest Gump yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tulang belakangnya yang melengkung sekaligus memperbaiki cara dia berjalan. But we're gonna straighten him right up now, aren't we, Forrest? Forrest! Forrest Gump sendiri tinggal bersama ibunya yang seorang single parent, di mana sang ibu memiliki sebuah rumah yang dia jadikan kos-kosan sebagai mata pencahariannya selama ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sang ibu akan mengajak Forrest untuk makan malam, ternyata dia tidak ada di kamarnya, dan rupanya Forrest sedang berada di kamar salah satu penghuni kos, di mana Forrest tengah asik menari dengan diiringi petikan gitar oleh seorang pemuda penghuni kamar tersebut. Dan pemuda itu adalah sosok penyanyi legendaris yang memiliki julukan Raja Rock and Roll. Siapa lagi kalau bukan Elvis Presley. Perlu diketahui bahwa Forrest Gump ini ternyata adalah seorang anak yang IQ-nya di bawah rata-rata anak normal. Your boy's different. Forrest is right here. Ya, Forrest Gump ini memiliki IQ hanya 75, sehingga sang ibu harus berjuang untuk mencari sekolah yang mau menerima Forrest menjadi muridnya. Dan akhirnya sang ibu menemukan sebuah sekolah yang mau menerimanya dengan cara merayu dan mengundang sang kepala sekolah langsung untuk datang ke rumahnya, lebih tepat ke kamar sang ibunda Forrest. We're talking about 5 little points here. Di hari pertama sekolah, Forrest pun bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Jenny. Ini dia, yang akhirnya mereka berdua menjadi sahabat yang baik. Seperti kisah drama pada umumnya, Forrest mendapat bullying dari teman-teman di sekolahnya, hingga suatu hari saat dia dan Jenny tengah dalam perjalanan pulang, ada 3 orang temannya yang mengganggu Forrest dengan cara melemparinya dengan batu, yang mana Jenny langsung menyuruh Forrest untuk berlari. Tanpa dia sadari, aksinya berlari ternyata menghancurkan penyangga kakinya, dan bukannya terjatuh, Forrest malah bisa berlari kencang menghindari 3 pembuli yang mengendarai sepeda. Akibat cacat fisik dan IQ-nya yang di bawah rata-rata, Forrest pun terus mendapat intimidasi dari teman-teman sebayanya, yang mana hal itu terus berlanjut ketika Forrest beranjak remaja, di mana saat ini Forrest diceritakan sudah SMA dan lagi-lagi mendapat bullying dari 3 orang pembuli yang sama, di mana Jenny kembali mendaki Forrest untuk berlari. Dan yang paling menakjubkan adalah Forrest lagi-lagi mampu menghindari kejaran para pembuli itu, yang mana mereka mengendarai sebuah mobil dan masih saja tetap tidak bisa terkejar. Forrest pun terus berlari tanpa henti sampai melintasi sebuah lapangan football yang saat itu sedang diadakan sebuah pertandingan lokal. Diduga bakatnya tersebut dilirik oleh orang-orang penting yang menonton pertandingan tersebut, di mana dia mendapat beasiswa di Universitas Alabama pada tahun 1963. Dan berkat bakat berlari luar biasanya itu, Forrest pun menjadi pemain kunci yang mengantar tim universitas itu mencapai kemenangan. He must be the stupidest son of a bitch alive! Dengan semua kekurangan dan kelebihan yang Forrest miliki, hal itu ternyata tidak terlepas dari nasib beliau yang sangat beruntung dan menjalani semuanya tanpa beban dan apa adanya. Di mana Forrest secara tidak sadar menjadi saksi di salah satu kejadian bersejarah di Amerika, yaitu Stand in the Schoolhouse Door pada tahun 1963, di mana saat itu Gubernur George Wallace berpidato untuk memenuhi janji politiknya untuk menghentikan desigrasi, yaitu pemisahan 2 kubu, yakni ras kulit hitam dan kulit putih.
the trend toward military dictatorship more than they are our brothers. Tak cukup sampai situ, berkat potensinya sebagai atlet American football, Forrest pun diajak untuk masuk tim All-American yang membuat dirinya bisa bertemu dengan Presiden John F. Kennedy di White House. Yang mana momen tersebut adalah momen sesaat sebelum peristiwa Bapak John F. Kennedy ditembak. I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Congratulations, son. Mama was so proud. Setelah lulus kuliah pada tahun 1967, Forrest Gump mendaftar ke US Army di mana dia ikut pelatihan, dan selama latihan tersebut Forrest pun berkenalan dengan seorang prajurit berkulit hitam bernama Benjamin Buford Blue, tapi biasa dipanggil Baba, tidak pakai ucok, yang akhirnya mereka berdua menjadi sahabat baik. Benjamin Buford Blue. People call me Bubba. Baba sendiri adalah seorang anak dari sebuah keluarga pebisnis udang yang mana dia terus menceritakan tentang udang dan udang saja setiap hari dan mengajak Forrest untuk terjun ke dalam bisnis udang bersama dirinya setelah misi militer mereka selesai. What you do is you just drag your nets along the bottom. Pepper shrimp, shrimp soup, shrimp. Suatu malam Forrest pun ditawari temannya sebuah majalah porno yang mana salah satu talent di majalah tersebut ternyata adalah Jenny, yang mana Jenny terlibat skandal porno akibat memakai alma mater kampusnya untuk kemudian dia diskors dan sekarang bekerja di sebuah klub di malam di Miami. Forrest pun datang menemuinya dan menolong Jenny dari tindakan asusila yang dilakukan oleh beberapa tamu, di mana tujuan Forrest datang ke sana adalah untuk pamitan kepada Jenny karena dia akan berangkat menuju Vietnam. They sending me to Vietnam. You come back safe to me. Do you hear? Singkat cerita, pada tahun 1968, para US Army termasuk Forrest dan Baba dikirim ke Vietnam dan bergabung dengan divisi infanteri ke-9 di daerah kota Mekong. Di sini Forrest dan teman-temannya dipimpin oleh seorang letnan bernama Dan Tyler. Ini orangnya. Yang mana setelah menjalani operasi rutin selama berbulan-bulan, peleton mereka malah diserang oleh pasukan pemberontak pada saat berpatroli. Pada saat penyerangan tersebut, Letnan Dan Tyler memerintahkan Forrest dan Baba untuk berlari dan kabur. Forrest yang menuruti perintah letnannya tersebut akhirnya berlari menghindari serangan bertubi-tubi. Namun setelah mencapai posisi aman, Forrest malah melakukan hal yang sangat luar biasa dan sangat berjiwa luhur, di mana dia kembali ke tempat awal untuk menyelamatkan beberapa pasukan yang terluka, termasuk Letnan Dan Tyler. Setelah berulang kali lari bolak-balik menggendong teman yang terluka, meletakkannya di tempat aman dan kembali berlari ke zona perang dan menggendong teman yang lain, Forrest pun harus menelan pahit ketika melihat Baba sahabatnya tewas akibat tertembak oleh serangan mendadak tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, para prajurit yang selamat pun terlihat dirawat di camp US Army, termasuk Letnan Dan Tyler, di mana beliau marah kepada Forrest karena telah menyelamatkannya, karena dia merasa lebih baik mati dengan terhormat di medan perang daripada harus hidup tanpa kedua kaki yang sudah diamputasi akibat serangan tempo hari. What am I gonna do now? Masih di camp US Army, Forrest diajari rekannya bermain pingpong atau tenis meja, yang mana Forrest langsung bisa memainkannya, karena walaupun Forrest memiliki IQ di bawah rata-rata, Forrest memiliki daya fokus jauh lebih tajam melebihi orang-orang normal, karena seperti yang dikatakan sahabatnya, Forrest hanya harus memperhatikan kemana bola itu bergerak, dan dia melakukan hal itu dengan sangat baik. Any idiot can play. So I started playing it all the time. Alhasil Forrest pun bermain pingpong setiap hari selama di camp, yang membuatnya sangat amat mahir hingga tak ada lawan yang sanggup menandinginya. Maka dari itu Forrest pun bermain sendiri dengan memanfaatkan tembok sebagai lawan pantulan bola, yang akhirnya menjadi tontonan semua orang di sana. The hospitals people said it made me look like a duck. Saat pulang kembali ke Amerika, Forrest pun dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Lyndon D. Johnson berkat aksinya di medan perang yang secara langsung ditayangkan live di televisi. Pada saat gelombang protes dan aksi akbar anti perang yang dikenal dengan peristiwa March on the Pentagon tahun 1967, Forrest malah secara tidak sengaja ikut ambil bagian dan berpidato, namun sayang ada yang mensabotase mic-nya hingga pidatonya tentang perang Vietnam tidak terdengar oleh khalayak ramai. About that.
Forrest Gump! Tak diduga Forrest kembali bertemu dengan Jenny yang saat ini sudah bergabung dengan komunitas hippie yang sedang hits pada saat itu. Sedikit informasi bahwa hippie atau hipster ini adalah sebuah komunitas yang mengagung-agungkan nilai cinta, kenyamanan, kesempurnaan, kedisiplinan, kedamaian, dan harmoni. Hampir sama seperti gaya hidup dan visi misi anak punk, hipster ini sering berpindah-pindah tempat dan pastinya memiliki penampilan khas, yaitu agak sedikit berantakan dan bertelanjang kaki kemana-mana. Karena gaya hidupnya tersebut, Jenny akhirnya harus berpisah dari Forrest Gump untuk kedua kalinya. I want you to have this. Setelah itu Forrest pun terus mengembangkan bakatnya bermain pingpong hingga saat ada orang penting yang melihatnya, dia diikut sertakan dalam sebuah turnamen yang berlokasi di Tiongkok dan menjadi selebriti terkenal. The Army decided I should be on the All-America Ping Pong team. Berkat pengalamannya menginjakan kaki di Tiongkok, Forrest pun diundang dalam sebuah acara talk show terkenal saat itu, yakni The Dick Cavett Show di New York, di mana Forrest bisa duduk bersebelahan dengan bintang tamu lain yang sangat legend, yaitu John Lennon. Forrest Gump, John Lennon. Setelah acara tersebut, Forrest pun bertemu kembali dengan Letnan Dan Tyler setelah berpisah cukup lama, yang mana kini Letnan Dan menjadi pemabuk berat dan sakit hati terhadap negaranya sendiri. Sempat simpati dan ingin membantu beliau dari keterpurukannya, Forrest nampaknya tidak bisa berbuat banyak. Happy New Year, Gump. Setelah melewati serangkaian kejadian luar biasa itu, Forrest akhirnya dibebas tugaskan secara resmi dari kemiliteran dan pulang kembali ke rumah ibu tercintanya di Alabama. Tak diduga di rumahnya ada banyak sekali barang-barang kiriman berupa bat pingpong papan namanya serta foto dirinya di beberapa produk yang ternyata itu adalah endorse dari sebuah perusahaan berkat popularitasnya di turnamen Tiongkok. Oh, but Mama, I only like using my own paddle. Tak hanya itu, Forrest pun mendapat hadiah uang sebesar 25 US dollar atau sekitar 350 juta rupiah, yang mana sebagian uang itu dia diberikan kepada keluarga Baba sahabatnya, dan tidak lupa Forrest juga mengunjungi makam Baba untuk memenuhi janjinya perihal bisnis udang yang direncanakannya saat itu. Hey, Bubba, it's me, Forrest Gump. Untuk itu Forrest pun membeli sebuah perahu di dekat kampung Baba, yang mana perahu tersebut dinamainya dengan nama Jenny untuk dia gunakan menangkap udang. Tak disangka saat Forrest sedang akan berlayar, dia pun bertemu dengan Letnan Dan dan dengan polosnya mengajak beliau untuk menangkap udang, yang ternyata sang letnan bersedia melakukan hal itu setelah tidak ada lagi yang berharga dalam hidupnya. We'll find some shrimp, so take a left. That's where we're gonna find those shrimp, my boy! Pada awalnya mereka kesulitan melakukannya karena tidak memiliki pengalaman dan tidak tahu cara menentukan lokasi yang banyak udangnya, hingga suatu hari mereka terlalu jauh berlayar ke tengah lautan dan harus berhadapan dengan sebuah bencana badai terhebat sepanjang sejarah Amerika yang dikenal dengan nama Carmen Hurricane pada tahun 1974. Dan akibat badai hebat tersebut, semua perahu nelayan yang ada di pesisir pantai hancur terkena gelombang dahsyat, dan karena perahu Forrest berada di tengah lautan saat kejadian tersebut, maka hanya perahu Forrestlah satu-satunya perahu yang tersisa di sana. In fact, only one shrimping boat actually survived the storm. Berkat hal itu, Letnan Dan pun berterima kasih kepada Forrest karena telah menyelamatkannya di medan perang, yang mana kita bisa melihat sebuah kepolosan dan kebaikan tulus seorang Forrest Gump akhirnya membuat sang letnan yang keras kepala akhirnya luluh dan menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. I never thanked you for saving my life. Tak lama setelah itu, Forrest mendapat kabar bahwa ibunya sedang sakit, di mana Forrest langsung loncat dari kapal lalu berenang ke daratan dan langsung berlari seperti biasa hingga dia sampai di rumahnya. Where's Mama? She's upstairs. Dan sesaat sebelum meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya, sang ibu pun menitip pesan kepada Forrest bahwasannya apapun yang orang katakan terhadapmu, fokuslah, jalanilah hidup ini seperti air yang mengalir tanpa adanya beban sedikit pun, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan di masa depan. I will miss you, Forrest. Berkat perusahaan udang dan kesuksesan mereka, kini Forrest dan Letnan Dan menjadi jutawan, namun Forrest memilih untuk memberikan setengah dari pendapatannya kepada keluarga Baba, hingga sekarang mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan serba berkecukupan. Pada
Pada tahun 1976, Jenny pun pulang ke kampung dan menemui Forrest di rumahnya, di mana Jenny sekarang sedang dalam proses pemulihan dari kecanduannya terhadap narkoboy. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun jatuh cinta, hingga suatu hari Forrest memutuskan untuk melamar Jenny, namun dia belum memberikan jawaban. Will you marry me? Di malam yang sama, Jenny pun menyelinap ke kamar Forrest dan mereka pasti sudah tahu. Namun anehnya, Jenny lagi-lagi meninggalkannya, entah apa alasannya, tapi hal itu membuat Forrest mengalami patah hati. Dan apa yang dilakukan Forrest? For no particular reason, I decided to go for a little run. Ya, untuk melupakan sakit hatinya itu, Forrest pun memutuskan untuk berlari dan terus berlari seperti yang sering dilakukannya bersama Jenny waktu kecil, di mana Forrest terus berlari selama kurang lebih dari 3 tahun, berlari maraton lintas negara tanpa henti sampai dia gondrong, brewokan, dan bau aspal. Fenomena itu memancing perhatian banyak orang dan wartawan sehingga Forrest kembali viral dan lebih terkenal dibanding sebelumnya. Orang-orang pun berbondong-bondong mengikutinya berlari hingga saat ada salah satu orang memberikan sebuah kaos bersih untuk mengelap wajahnya yang kotor karena terkena lumpur di jalan. Ternyata Forrest Gump adalah orang pertama yang menginspirasi pemilik kaos tersebut, sekaligus merupakan asal-usul terciptanya logo emoticon smile warna kuning yang sering kita lihat sampai sekarang. Have a nice day. Setelah sudah cukup berlari, Forrest pun tiba-tiba berhenti dan pulang ke rumahnya, di mana dia mendapat surat dari Jenny untuk menemuinya di suatu alamat di kota besar. Dan saat sudah sampai di sana, Forrest pun melihat seorang anak kecil bernama Forrest Gump sama seperti dirinya, yang mana anak itu ternyata adalah anak kandung Forrest, hasil dari hubungannya waktu di malam sebelum kepergian Jenny. Hello, Mr. Gump. Hello. His name's Forrest. You're his daddy, Forrest. What are you watching? Fortnite. Mereka berdua pun memutuskan untuk menikah, namun pernikahan mereka tak bertahan lama karena Jenny didiagnosa mengidap suatu virus mematikan yang membuatnya harus meninggal saat mereka berdua tengah sayang-sayangnya. You'd be so proud of him. I sure wish it was. Setelah kejadian menyakitkan itu, Forrest pun kini hidup berdua bersama anak sematawayangnya, di mana dia mengajari sang anak banyak hal yang dia dapatkan dari pengalaman hidupnya seperti bermain pingpong, memancing, berlari, memotong rumput, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, Forrest melakukan hal yang sama seperti yang sering dilakukan oleh ibunya dengan perlakuan yang baik, sehingga secara tidak langsung dengan semua kekurangan yang dimilikinya, ibunda Forrest selalu melakukan hal yang terbaik bagi Forrest, dan Forrest melakukan hal yang sama kepada anaknya sendiri. Terakhir, Forrest pun menemani anaknya menunggu bus sekolah dan akan ada di sana saat anaknya pulang. Sang anak pun berkata, I want to tell you I love you. I love you too, Daddy. Tamat ending yang sangat meng-Forrest Gump-kan. Banyak sekali pesan moral dan kisah inspiratif yang bisa kita petik dari sosok si Forrest Gump ini. Salah satunya sikap mengalir apa adanya dalam diri dia. Mungkin Forrest memiliki kekurangan dan kecerdasan, tapi sikap apa adanya dan tidak terlalu mengharapkan yang muluk-muluk itu justru membuat Forrest mengalami dan mendapat berbagai kejutan yang luar biasa. Pasti kita pernah mendengar suatu quote bahwa harapan itu berbanding lurus dengan rasa kecewa, sehingga ketika semakin besar harapan, maka semakin besar pula rasa kecewa yang didapatkan. Masih banyak sebenarnya pesan yang bisa diambil dari film ini, tapi kalau dijelasin satu persatu nggak bakalan cukup sih waktunya. Tapi bener deh, intinya bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan sekarang, jalani pekerjaan dengan baik jika masih belajar yang benar, kalau nganggur ya cari pekerjaan, dan jalani semua yang Anda lakukan dengan penuh keikhlasan dan tanpa beban. Pokoknya sehat-sehat buat kalian semua di rumah, jangan lupa makan, istirahat, dan olahraga kalau sempat. Ya, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Air Galon Cisarua.